جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'an dawa'i syafi atau kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, beliau berkata, melanjutkan pembahasan sebelumnya, wa fil musnadi, atau kita mulai dari wa fi marasilil hasani 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat mursal Al-Hasan Al-Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mursal, ya, hadis ini mursal sehingga dhaif karena Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Nabi SAW. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in dan tabi'i itu tidak bertemu dengan Nabi SAW. Namun dalam riwayat ini Al-Hasan Al-Basri memberikan sigha an'anah terhadap Nabi SAW, yang dihikayatkan berkata, la tazalu hadhihi al-ummatu tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha. Umat ini akan selalu tetap berada di bawah tangan Allah Azza wa Jalla. Wa fi kanafihi, dan di bawah kanaf, yaitu naungannya. Kanaf, makanya kalau di Indonesia disebut kanopi. Tahu kanopi ya? Dari bahasa Arab, kanaf, yaitu naungan. Ma lam yumali qurra'uha umara'uha, selama para qari'nya, itu para pembaca Al-Quran, selama mereka tidak menjadi mumali'un, yaitu pembantu atau kaki tangan penguasa. Dalam artian lain, jangan sampai ahli ilmunya itu menjilat penguasa, menjadi penjilat penguasa. Wa ma lam yuzakki sulha'uha fujjaraha, dan umat ini akan selalu berada di bawah tangan Allah dan di bawah naungannya selama selama orang-orang salehnya, sulaha, tidak merekomendasikan orang-orang fujar. Ya, jadi jangan sampai orang-orang solehnya malah pro kepada orang-orang yang fajir. Waalaikumsalam. Kalau udah orang soleh pro terhadap orang fajir, maka Allah tidak melindungi umat ini. Wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha, dan umat ini akan selalu berada di bawah tangan Allah dan di bawah naungan Allah selama orang-orang asrar, yaitu orang-orang buruk, tidak menghinakan orang-orang terpilih, yaitu orang-orang yang taat.
Pak Samiran datang Pak Niman? Hah? Iya. Enggak datang dulu. Enggak datang dulu atau belakangan? Baik. Fa idza hum fa'alu dzalika rafa'a Allahu yadahu anhum. Kalau mereka melakukan hal tersebut, yaitu para qurra menjilat penguasa, para sulaha merekomendasikan fujar, dan para asrar menghinakan akhyar, maka Allah akan mengangkat tangan dari mereka, mengangkat tangannya dari mereka. Summa sallatu alaihim jababiratahum fasamuhum su'al azab. Kemudian lantas sallatu alaihim jababiratahum, orang-orang yang zalim, orang-orang yang bertindak sewenang-wenang itu akan menguasai mereka dan kemudian menyiksa mereka dengan siksaan azab. Thumma darabahumullahu bil faqati wal faqr. Kemudian hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran, kemiskinan dan semisalnya. Ini disebabkan apa? Dosa-dosa baik di kalangan pemerintahan maupun di kalangan rakyat. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang para qari, yaitu para ahli Quran, kecondongan mereka kemudian malah justru apa? Menjilat penguasa. Dan orang-orang saleh mereka lebih dekat kepada orang-orang fajir. Juga orang-orang yang jelek itu bermudah-mudah dalam menghinakan para alim, ulama, para orang-orang terpilih. Taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fil musnad min hadits Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya, tetapi dalam sanadnya terdapat rajul majhul sehingga masih sanadnya dipermasalahkan. Apa dikatakan di sini? Innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seseorang diharamkan, ambilkan buat Pak Imam meja. Sesungguhnya seseorang diharamkan dari rizki dengan sebab dosa yang menimpanya. Ya, ini kaidah juga tapi kendati pun memang sanad hadis ini fihi jahalah, yaitu ada permasalahan di kemajulan perawi, salah satu perawinya. Tapi secara maksud dan makna, maka hadis ini bisa dikatakan sahih min jihatil ma'na. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Seseorang diharamkan darinya rizki dengan sebab dosa yang menimpanya. Kalau jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang menyaksikan kajian ini, ketika kita menginginkan suatu keinginan, kita sudah minta sama Allah, qadar Allah belum tercapai, keinginan suatu rizki, dan rizki itu nggak mesti suatu harta ya, ada hal-hal lain, namun tidak tercapai, boleh jadi disebabkan apa? Disebabkan dosa yang telah dia lakukan sebelumnya, yang menghambat mudahnya rizki itu datang padanya dengan izin Allah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku, padahal Imam Syafi'i luar biasa hafalannya. Aku mengeluhkan akan buruknya hafalanku kepada guru beliau, yaitu Waqi' bin Al-Jarrah. Fa arsyadani
ila tarkil ma'asi, maka beliau pun menunjukkan kepada saya agar saya meninggalkan maksiat. Dan beliau kemudian mengatakan bahwa ilmu ini adalah nur. Ilmu ini adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah Ta'ala itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi ilmu ini rezeki. Sebagian orang dipersulit untuk menuntut ilmu, dipersulit untuk datang ke majelis ilmu, dipersulit untuk keinginan menuntut ilmu aja sulit. Ini disebabkan dosa, karena hasrat menuntut ilmu itu pun rezeki dari Allah. Taib, ada juga yang sudah masuk, sudah ke kajian, sudah rajin, tetapi sulit untuk memahami ilmu. Sudah berusaha, sulit. Maka coba hapus dosa, istighfar, berhenti dari dosa, maka akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami ilmu. Ya, dipermudah oleh Allah memahami ilmu dengan cara meninggalkan dosa dan istighfar. Karena ilmu ini termasuk rezeki. Jadi innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbin yusibuh. Orang itu bisa diharamkan terhadapnya rezeki Allah dengan sebab dosa yang dia lakukan. Bismillah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fihi aidha anhu, dari Thauban, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sanadnya hasan, yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufuq kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat lain itu menyerbu kalian dari berbagai penjuru. Ya, hampir-hampir umat-umat, banyak nih umat-umat lainnya, yaitu menyerbu kalian dari berbagai ufuk, berbagai penjuru. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, seperti halnya orang-orang kelaparan menyerbu qas'ah untuk makan. Tahu qas'ah enggak? Putra, ingat qas'ah enggak? Qas'ah dalam bahasa Arab, di mufradat, di kosakata dulu waktu belajar, qas'ah ingat enggak? Enggak. Kalau di pesantren ana dulu Wal Irsyad, orang ganteng tuh dibilang gas'ah. Dibilang gas'ah. Nampan. Gas'ah berarti apa? Tampan. Gas'ah, qas'ah, gas'ah. Orang Yaman itu kalau qaf, dan sebagian orang Saudi juga, qaf dibaca ga, qa, ga. Ya, gitu ya. Qa dibaca ga. Gala rahimahullah itu ada. Gala rahimahullah. Gala artinya qala. Ya. Gitu. Di beberapa lahjah lainnya, seperti di Mesir misalnya, kadang-kadang, atau di tempat lainnya, jim dibaca ga. Jamal, gamal. Dari gamal itu dari jamal. Iya. Gamal Abdul Nasir misalnya. Gamal itu jamal, bukan ghamal, bukan. Jamal. Jamal. Ya, gitu ya. Iya. Dulu ada sinetron di SCTV tahun 90-an, Khurafat itu. Kalau dia ngeliat kayak gini terus langsung bisa pindah. Namanya apa? Dia namanya, rambutnya panjang itu, ikhwan, laki-laki. Gerhana. Ya, gerhana. Dari apa itu katanya? Gerhana? Bukan. Kalau gerhana Indonesia. Ya, jadi enggak dari Arab. Jadi di Arab kadang jim dibaca ga, jim, ga. Ya.
Qaf kadang-kadang dibaca ga. Pernah dengar kan? Agil. Dari kata apa? Dari kata ajil atau akil? Akil. Iya, agil. Iya, baca agil. Kalau agim dari apa? Apa jim dari atau kim? Gas'ah. Gas'ah, qas'ah. Qas'ah artinya nampan. Nampan itu adalah tatakan atau wadah yang besar untuk makan bersama. Dari kata Nabi SAW, yusiku an tatada'a alaikumul ummamu min kulli ufuqin kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Jadi dulu itu biasa kalau binatang-binatang ternak atau binatang-binatang lah ya, kalau mau ngasih makan mereka secara rame-rame, yaitu sediakan nampan, taruh itu makanannya di situ. Maka mereka akan ngumpul, ya, masya Allah, jazakallah. Mereka akan ngumpul di nampan tersebut. Gimana? Antum bayangkan kucing-kucing, ya, yang jadi kucing banyak sekali. Kemudian antum sediakan nampan. Di nampan tersebut antum taruh lauk-lauk berupa ikan, ayam dan seterusnya. Kira-kira kucing pada datang enggak? Pada datang banyak. Seperti itu. Ibaratnya kalian itu adalah yang ada di nampan tersebut dari makanan atau umpan atau apa namanya? Buruan gitu hidangan gitu ya. Kemudian umat-umat lain tuh ibarat kucing-kucing yang berdatangan ingin menyantap kalian gitu loh. Paham di sini pengkiasan dari Rasulullah SAW. Hadis ini hadis hasan. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, amin qillatin bina yaumaiz. Ya Rasulullah, apakah gara-gara kita itu ketika saat itu sedikit, jadinya umat-umat lain itu mereka menyerbu kita? Apa kata Nabi SAW? Ini keadaan sekarang ya kawan. Antum yauma idzin katsir. Kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Kalian itu jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti ghutha'. Ghutha' itu artinya buih. Tapi kalian itu buih-buih saat itu. Ka ghusaa'is sail, seperti buih di sail. Sail itu aliran air. Oke? Lihat permisalan yang sangat cerdas dari Rasulullah SAW. Pertama, dimisalkan umat ini kaum muslimin seperti umpan atau makanan, hidangan untuk binatang-binatang. Yang ketika ditaruh di nampan, maka bakal apa? Berkumpullah itu para akalah. Ya, para binatang pemakan lauk tersebut. Ya. Taib, mana yang lebih hina di sini? Makanan yang disajikan atau binatang-binatang yang berondongan, berbondong-bondong ngumpul? Mana yang lebih rendah derajatnya? Mana? Makanan, karena dimakan? Enggak, Pak. Binatangnya. Iya. Tetapi mana yang rugi? Yang dimakan, iya enggak? Iya, Pak. Kenapa begitu? Kenapa kita katakan yang binatang ini lebih rendah, yang makan ini lebih rendah? Kenapa? Karena yang dimakan ini memberikan manfaat. Gitu kan? Tapi yang untung siapa? Yang makan. Gitu kan? Dan para akalah, ketika disebut para akalah berarti tukang makan gitu loh. Ada sisi kehinaan gitu di situ. Taib gitu kan?
Ibaratnya kaum muslimin itu sebenarnya itu lebih baik gitu loh, lebih bermanfaat. Tapi kaum muslimin ini dikhawatirkan apa? Hanya menjadi umpan, hanya menjadi hidangan, hanya menjadi bahan bulian karena lemah. Makanan itu lemah, ya enggak Pak? Ya kan? Makanya itu nggak bisa berontak dia. Karena sudah mati, sudah tersedia di nampan, tinggal dimakan aja, dihidangkan. Kalau seharusnya dia itu lebih baik daripada binatang-binatang itu. Dan kalian ketika itu banyak. Jadi lemahnya kalian ketika itu bukanlah karena sedikit. Jadi lemah atau kuat itu pada asalnya bukan bersumber dari banyak atau sedikitnya quantity. Ya begitu ya. Melainkan kalian ketika itu adalah ghutha, buih-buih. Ka ghutha is-sail, seperti buih-buih di aliran air. Ghutha itu buih-buih, sail itu aliran air yang memang berjalan, mengalir. Makanya sala yasilu artinya mengalir. Perhatikan busa yang ada di air mengendap. Busa yang mengendap di air yang diam, maka busa itu bisa bertahan lama, betul nggak? Tapi busa yang ada di air yang mengalir, seberapa lama? Sebentar. Air bergerak sedikit, beriak sedikit, udah hilang dia. Atau terkena rumput, atau akar, atau tanah, atau sampah, dia udah pecah. Masya Allah, luar biasa permisalan Rasulullah SAW. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Al-mahabah, haibah, ikhwan. Haibah itu kewibawaan dan sikap yang bisa membuat orang hormat dan gentar. Itu namanya haibah dan mahabah. Nah. Jadi haibah itu seperti ada ruh yang berbeda ya. Tapi ketika itu tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Sikap gentar itu telah dicabut dari hati musuh kalian. Jadi orang-orang kafir itu sudah tidak gentar lagi kepada orang-orang muslim. Enggak takut lagi sama orang muslim. Ya, enggak takut. Dicabut rasa takut mereka. Apa sebabnya? Wa yuj'alu nanti sebabnya. Wa yuj'alu fi qulubikum al-wahn. Dan ketika itu di kalbu kalian ditimpa apa? Penyakit yang disebut apa? Wahn. Apa kata Rasulullah? Wa mal wahn ya Rasulullah. Apa itu wahn ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Bismillah. Tapi ini harus dipahami baik-baik ikhwan. Jadi penyebab Rasulullah SAW ini memberikan kiasan dan beliau mengerucutkan pada sebab. Sebab kelemahan kaum muslimin adalah individu-individu yang memiliki penyakit wahn, yaitu cinta dunia satu dan otomatis bakal apa? Benci mati. Tapi pahami baik-baik agar tidak salah paham. Hubbud dunya yang melazimkan karahiyatul maut. Kedua hal yang tidak terpisah pada seseorang. Kalau misalnya dia cinta dunia, pasti dia benci mati. Hubbud dunia biasa dimutlakan selalu negatif. Tetapi hub terhadap dunia itu ada dua macam. Ya. Macam pertama yaitu kecintaan yang sifatnya jibillah,
natural, murni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kecintaan terhadap dunia yang sifatnya di luar batas syar'i. Jadi yang pertama yang sifatnya jibilli, yaitu yang natural, dan itu sebagaimana firman Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati, dan seterusnya. Dihiaskan untuk manusia cinta akan apa yang dia inginkan dari dunia, yaitu perempuan, anak-anak, harta benda yang berlimpah. Ini fitrah Allah berikan pada manusia. Ini hubbud dunya di sini masih dalam koridor apa? Natural, jibillah. Selama dinetralisir dengan peraturan syariat dan taat, maka tidak masalah. Wajar kalau misalnya seseorang senang ketika dia dapat uang, gajian misalnya, atau dagangnya laris. Apakah itu tercela? Enggak, ini termasuk hubbud dunia. Iya, termasuk hubbud dunia yang masih natural. Tetapi ketika hubbud dunia ini menjadi asas dari ibadahnya, kehidupannya, keperuntukan hidupnya untuk apa? Asasnya hubbud dunia, maka pasti melampaui batas, dan itu yang dimaksud dalam hadis. Maka jangan kita bilang ada orang dagangnya laris dia senang, antum bilang wah tertimpa penyakit wahan antum. Loh kok bisa? Karena antum cinta dunia. Enggak, ini cinta dunia yang sifatnya tabi'i pada insan. Maka selama tidak melampaui batas tidak masalah, dan tidak dijadikan sebagai sandaran atau landasan pokok untuk kehidupan, enggak masalah. Yang kedua, hubbud dunia melazimkan apa yang kedua? Karahiyatul maut, benci mati. Nah, benci mati itu pun juga ada dua macam, yaitu karahiyatul maut dalam artian tabi'i, dan itu tidak masalah, itu wajar, dan karahiyatul maut dalam artian hubbud dunya, benci mati. Taib, sekarang siapa di antara kita yang ayo mati yuk sekarang, mau ayo. Ada nggak dari antum nggak benci mati sekarang? Pengen cepat-cepat ketemu malaikat maut? Nggak ada. Semua orang tuh nggak suka dengan kematian. Kematian tuh syadid, keras bagi orang gitu loh. Apalagi dia melihat orang mati, nggak seneng kan? Wajar nggak? Ya wajar. Ngeliat orang sekarat dengan itu, pasti dia ngeri rasanya. Dia nggak suka dengan penampakan seperti itu. Ini karahiyatul maut, iya. Tapi ini karahiyah yang sifatnya tabi'iyah. Maka ini nggak masalah, wajar manusia itu. Ayo kita lihat kematian yuk. Ayo tuh ada orang mau mati tuh, kita lihat yuk. Nggak ada. Karena asalnya fitrah manusia, tabiat manusia itu benci dengan kematian, tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Yang dimaksud dalam hadis ini benci kematian karena dia itu lahap akan dunia gitu. Jadi itu di luar garis fitrahnya, di luar tabiatnya, tabi'inya. Dan kan karena dosanya dia, maka dia cinta dunia. Karena dosanya dia itu benci kematian dari segi apa? Dia tuh pengen nikmat dengan dunia ini semata. Ada orang benci, kita semua benci akan kematian karena ngerinya kematian. Ada orang benci kematian karena dia khawatir nanti bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada nggak gitu? Iya. Dan yang seperti ini tidak masalah. Malah justru dia khawatir kematian bagaimana nanti, khawatir pertimbangan Allah bagaimana nanti, itu malah justru suatu hal yang baik yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus segala kelezatan. Kematian, ada kekhawatiran dia, nggak suka dengan kematian itu, khawatir. Ini wajar. Ini bukan masuk dalam karahiyatul maut yang ada di sini, ya. Jadi penyebab kenapa kaum muslimin kok dilecehkan orang-orang kafir? Wahan. Belakangan ini kan orang-orang kafir dan juga orang-orang liberal, orang-orang munafik, zindik, itu banyak yang mereka mulai mendapatkan banyak pentas dan berani bersuara gitu loh. Ya, berani bersuara. Padahal demo
kaum muslimin sudah berjilid-jilid ya, sebagaimana antum tahu. Tapi kenapa kok mereka malah tetap aja kekeh berani gitu loh. Kemarin salah satu gembong curut itu sudah digebukin. Ya, kita tentu tidak setuju dengan proyek penggebukannya, tapi kita bersyukur kepada Allah atas terlukanya dia. Ya. Taib. Apakah setelah itu berhenti kemudian orang-orang munafik diam semua? Antum lihat kemudian Abu Sandal itu. Kemudian apa? Menantang. Kemudian sahibnya lagi satu lagi yang Ifrit satu lagi itu juga menantang, ayo gelar tinju setelah Ramadan. Ya, tahu nggak? Tahu kabar ini nggak? Nggak tahu. Alhamdulillah antum fokus di ilmu memang, masya Allah. Tapi hal-hal seperti ini perlu tahu, ikhwan. Hal-hal seperti ini perlu tahu. Kabar-kabar ini ada keperluan kita kaum muslimin tahu supaya kita melihat contoh-contoh orang-orang munafik dan trik-triknya mereka. Kenapa mereka tetap berani melecehkan kaum muslimin walaupun sudah seperti itu gitu loh? Karena pada hakikatnya yang membuat mereka berani itu adalah bukan karena kita ini nggak punya otot, bukan. Kalau kaum muslimin main keroyokan, kalah orang-orang kafir di Indonesia, ya enggak? Ana yakin kalah. Karena jumlah mereka lebih sedikit, itu pertama. Kedua, orang-orang muslim ini kalau udah nekat, dia nekat beneran gitu. Nggak peduli. Ya, jumlahnya menang dan kalau nekatnya juga menang. Tapi kenapa mereka masih bisa berjaya, berdikdaya, kemudian di media sosial mereka mencecar kaum muslimin? Wahan, banyak dari kita itu masih belum bisa lepas dari cinta dunia. Ya, itu. Begitu, ikhwan. Sungguh kalau seseorang melucuti, ini janji insyaallah dari Allah Ta'ala, kalau seseorang melucuti cinta dunianya dia dan lebih pro ke akhirat, maka Allah jamin kehidupannya kehidupan thayyibah, hayatan thayyibah, dunia dan akhirat. Dibuktikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Coba para sahabat mereka beribadah enggak? Total ibadah. Jihad enggak mereka? Total jihad. Safar kemana-mana. Tapi dengan itu mereka profesional dalam setiap bidangnya. Dan mereka berjaya. Gitu loh. Mereka punya wibawa, ditakuti oleh umat-umat lainnya. Iya. Ketika hubbud dunia dicabut dari kalbu, maksudnya hubbud dunia yang negatif dicabut dari kalbu, dia hanya mengharap akhirat, dunia ini sementara baginya, maka Allah jamin sukses dia. Dunianya itu enak, gitu loh. Iya, insyaallah. Oke, kadang antum melihat kehidupan ustadz-ustadz itu kok kayaknya enak ya, gitu. Ini nggak Pak ada ya? Kelihatannya enak nggak Pak? Kelihatannya. Nggak tahu di balik layar kan kesian. Ya gimana nggak enak? Sebagian ustadz-ustadz yang besar misalnya pergi datang kajian, dijemput sama panitia, pulang diantar. Iya, gitu. Alhamdulillah, metode Jalangkung. Iya. Dijemput enggak, diantar enggak, emang enggak mau nah. Ya. Hidupnya enak. Dijemput, datang, tinggal ngomong, kemudian pulang, diantar, dapat parcel, dapat bingkisan, dapat amplop. Gimana enggak enak hidup kayak gitu? Enak enggak, Pak? Enak, Pak? Enak enggak, Pak? Enak saat jangka banyak. Gimana Ken? Antum mau kayak gitu Ken? Jangan. Antum jadi kameramen aja, jangan. Ntar kalau antum jadi kayak gitu, anda terus sama siapa kameranya? Ya? Iya, bisa jadi fitnah. Dan itu bisa jadi lebih dahsyat fitnahnya kalau kenapa ya?
kalau dai tersebut sudah terjerat lebih besar daripada fitnah orang awam biasa. Ya. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu, kalau ilmunya dibalut dengan syahwat, maka dia bisa memanipulasi syahwatnya dengan keilmuan dia. Dan itu lebih berbahaya, ikhwan. Itu lebih berbahaya. Ya. Tetapi yang enggak semua ustaz seperti itu. Banyak yang bagus, insyaallah dai sunnah, masyaallah mereka itu. Insyaallah orang-orang yang berdakwah betul-betul tulus, Allah bantu, bener, Allah bantu. Ekonominya, kehidupannya, kesulitannya Allah bantu minimal, dan itu bukan minimal. Yang terbaik Allah bantu adalah insyirah as-sadr, yaitu lapang dada dalam kehidupan itu. Dengan ilmunya. Ya. Begitu ya, ikhwan. Jadi hubbud dunia ini berbahaya sekali. Antum lihat dai-dai yang entah siapa, terserah antum, bakal antum lihat sendiri. Dai-dai yang antum lihat tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia, antum lihat keilmuannya lebih baik, ketakwaannya lebih baik, dan kewibawaannya lebih terjaga. Ghibah orang-orang tentangnya berkurang. Karena dia menjaga agama Allah, maka Allah jaga kebaikan dan nama dia. Tapi sekarang ada nggak ustadz di Indonesia ini, ya, bukan ustadz sunnah insyaallah, yang selalu jadi bahan gosip? Kenapa begitu? Tanyakan kepada Allah kenapa. Kau bisa begitu? Padahal harusnya dai itu membela agama Allah, mengajarkan agama Allah. Tapi kok yang ini kok ini rentan terhadap gosip dikit-dikit. Orang-orang di infotainment bahkan ya masuk. Kenapa begitu? Banyak dosa ini. Kecintaan berdunia, enggak menjaga agama Allah. Begitu ya, ikhwan, itu hukumannya. Taib, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit semacam itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.